Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Seorang pemuda ditangkap karena mencuri uang kotak amal di masjid. Polisi memastikan kejiwaan pelaku pembunuhan istri dan anak di Merauke. Puluhan pengusaha asli Papua tuntut Wakil Menteri PUPR berkantor di Papua. Puluhan pengusaha asli Papua berunjuk rasa meminta agar Wakil Menteri PUPR John Wembi Wetipo berkantor di Papua. Permintaan itu agar Wamen PUPR bisa mengawasi dan memantau dari dekat pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat di Papua. Menurut pendemo, selama ini pembangunan di Papua banyak terhambat karena tidak ada pengawasan yang ketat dari pusat. Selain menuntut Wamen PUPR berkantor di Papua, pendemo juga meminta Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi dicopot. Tuntutan ini disebabkan karena Kepala Balai tidak pernah bertugas di Papua, sehingga menyebabkan sejumlah lelang proyek di Balai menjadi terganggu, bahkan berbulan-bulan molor. Kepala-kepala Balai di sini tidak bisa menghargai keputusan Presiden 27 jelas katakan bahwa wilayah Papua dan Papua Barat atau Indonesia Timur itu diberikan, tetapi tidak pernah lakukan kerjasama sinkron antara beliau sebagai orang asli Papua, representatif orang Papua yang diberikan kepercayaan oleh Presiden. Kalian semua kepala batu tidak pernah lihat semua itu, sehingga kami minta kepada saudara Presiden atau Menteri untuk seringkali harus berkantor di sini supaya kontrolnya harus maksimal. Pengusaha juga mengaku kecewa dengan kinerja Kepala Balai yang hanya meloloskan pengusaha di luar Papua dalam setiap kali lelang proyek digelar. Terkait dengan paket-paket yang Bapak sampaikan ini, perlu kami informasikan bahwasanya nilai paket yang di atas 100 miliar itu penetapannya bukanlah di tempat kami, Pak. Tapi memang dilakukan evaluasi awal di tempat kita. Kemudian setelah dilakukan evaluasi, itu kita sampaikan kepada tim TPBJ-nya Bapak Menteri. Di sana akan direview lagi, Pak. Benar nggak hasil evaluasi dari tim-tim kita di sini? Kalau misalnya datanya kurang, itu minta ditolong klarifikasi lagi. Harapan pengusaha asli Papua, Wakil Menteri harus berkantor di Papua dan Papua Barat, agar kinerja para kepala balai di Papua bisa maksimal, sehingga pembangunan bisa berjalan sesuai target pemerintah pusat. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Angka kematian pasien COVID-19 di Mimika meningkat dalam sebulan terakhir. Satgas COVID-19 Mimika menyebut setiap hari terdapat 2 kematian pasien akibat COVID-19. Sedangkan untuk pasien positif, setiap hari bertambah 3 hingga 5 pasien yang tertular COVID-19. 20 hari terakhir kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika terhitung tanggal 19 Agustus atau dalam masa new normal keempat kemarin, itu meningkat 15 kali, jauh lebih tinggi dibandingkan pada fase pertama, yaitu pada mulai tanggal 29 Maret kasus pertama ditemukan hingga tanggal 18 Agustus. Itu yang pertama. Yang kedua, angka kematian pun itu dalam 30 hari itu rata-rata hampir 2 kasus per hari, baik pada pasien yang terkonfirmasi COVID-19 maupun pada probable. Kemudian yang ketiga, baik pada kasus suspek, probable maupun kontak erat, rata-rata positif terkonfirmasi COVID itu semua di atas 30%. Tembagapura yang sebelum tanggal 18 Agustus itu pada zona merah, sekarang menjadi zona kuning. Kasus yang hari ini
di Tembagapura tersisa 8 kasus orang yang masih diisolasi. Sementara pusat-pusat atau wilayah dengan kasus tertinggi hampir 300 kasus itu ada terfokus di Kota Timika dan yang kedua adalah di Forsyth. Data per 24 September kasus COVID-19 di Mimika berjumlah 1.289. Pasien dirawat berjumlah 387 dan pasien yang dinyatakan sembuh berjumlah 889 orang. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. KPU Merauke menggelar penetapan nomor urut untuk 3 pasangan calon Bupati Merauke. Saya mohon tim pemenangan jangan. Pencabutan nomor urut sengaja digelar di halaman kantor KPU untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ya. Nomor 1, pasangan Henrikus Mahuse. Pasangan Henrikus dan Adi mendapat nomor urut 1. Pasangan Heribertus Bambang nomor urut 2 dan pasangan Romanus Ridwan mendapat nomor urut 3. Sementara itu pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2020 diminta menerapkan protokol kesehatan saat menggelar kegiatan bersama para pendukungnya. Sesuai PKPU nomor 10 tahun 2020, dalam setiap kegiatan paslon hanya boleh melibatkan 50 orang. Anggota Bawaslu Papua Ronald Manoah mengatakan, pembatasan pendukung ini bertujuan agar tidak menimbulkan penularan COVID-19 dalam Pilkada serentak 2020. Berkaitan dengan kerumunan itu ada 50 orang sampai ada yang 100 orang. Kami menghimbau kepada bakal calon untuk tidak membuat kerumunan massa yang banyak dan disiplin terhadap protokol COVID-19, sehingga dalam proses berjalan nanti kita jangan menciptakan klaster baru, tetapi kita sama-sama bisa menjaga kualitas demokrasi, tetapi kita juga bisa memastikan bahwa pilkada di Papua ini bebas COVID. Pilkada serentak tahun 2020 di Papua diikuti 11 kabupaten. Saat ini pilkada sudah masuk tahap pencabutan nomor urut dan selanjutnya KPU diberi waktu untuk menyusun jadwal kampanye para paslon. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Merauke memanggil calon bupati dan pengurus partai terkait dugaan penyuapan. Anggota Bawaslu Merauke Tukijo mengatakan pihaknya akan merekomendasikan pada Sentra Gakumdu untuk meningkatkan dugaan kasus penyuapan ini ke tingkat penyidikan. Jadi alurnya nanti setelah memang disepakati, maka proses ini akan beralih ke penyidikan, akan ditingkatkan sampai ke penyidikan. Nanti bagaimana, apakah dalam waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik bisa naik P21, ya kita tunggu. Itu yang jelas kami dari Bawaslu sudah berupaya untuk menghadirkan, untuk memberikan keterangan klarifikasi tambahan, namun ternyata tidak kooperatif. Kontak personnya pun tidak bisa dihubungi. Tidak bisa dihubungi, Pak ya? Sebelum undangan ini disampaikan, itu sudah ditolak. Ini ada klarifikasi lagi, kan kira-kira gitu. Oh, gitu. Oke, kan gitu. Ternyata begitu hari hanya kita kontak-kontak udah nggak bisa masuk. Berarti Bawaslu kecewa dong Pak dengan sikap? Terus terang lah. Kecewa Pak? Bagaimana lagi kan gitu. Gitu. Karena memang kami tidak punya upaya paksa kan. Bawaslu juga memberi peringatan keras pada seluruh pihak yang ada di dalam video dugaan penyuapan oleh salah satu calon bupati di Merauke. Video calon Bupati Merauke Henrikus Gebse beredar luas di media sosial saat memberi uang tunai 1 miliar rupiah pada pengurus partai PKS di salah satu hotel di Jakarta. Saat dikonfirmasi, Henrikus mengakui memberikan uang tunai kepada pengurus partai PKS untuk urusan kampanye, bukan sebagai mahar politik dalam rangka maju sebagai bupati. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.